Selalu gunakan APD meskipun kedodoran. Nah, ini adalah bagian dari water intake-nya, dan pipa mengalir langsung ke tengah sana. Halaman 9. Ada satu kenikmatan sendiri bisa terlibat dalam kegiatan tim Pak Eko, melihat langsung seperti apa ya praktek-praktek kerja teknik sipil itu diterapkan dalam pekerjaan-pekerjaan lapangan terkait dengan bidang fakultas tekniknya itu apa ya, hidrolika dan pantai. Jadi di mana terlebih bahwa ada satu titik temu di antara bagaimana sebuah pekerjaan-pekerjaan diving, scuba diving bisa dipadukan dengan pekerjaan-pekerjaan dari teknik sipil di bidang hidrolika dan pesisir. Nah, yang hari kemarin pada tanggal 4-nya itu dilakukan presentasi terkait dengan pekerjaan pengadaan material dan jasa modifikasi water intake pipa PLTU di wilayah Kertasari, Sumbawa Barat. Nah, jadi kita akan menyaksikan lagi sisa dari kegiatannya seperti apa, terkait dengan seperti apa sih yang dilakukan di ruang sana, lalu dan kesempatan meliput beberapa landscape pada saat kita pulang melakukan pekerjaan itu berakhir, juga dengan aksi silaturahmi tentu saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dan kita saksikan kelanjutan ceritanya. Yuk! Taliwang hari kedua, langit masih mendung dan kita jalan-jalan ke arah pasar, tempat salah satu rumah misan, sekedar silaturahmi. Yuk. Oke, kita tiba di rumah misan seperti ini ya. Rumahnya cukup asri karena ini di bagian belakang lebok dan punya kandang-kandang khusus rusa di belakang. Entah sekarang masih ada apa enggak. Masih banyak buah-buah jeruk Bali gini ya, besar-besar ini. Oh, perkutut sama burung pakau. Oh. Ada orang kayaknya, masih tidur. Belum tahu ini. Nah, ini bagian halaman belakang, kayaknya sih sudah habis ya kelompok rusa-rusa liarnya dulu di sini piara. Nah, ini masih bagian dari lahan-lahan basah tadinya, tapi sekarang sudah banyak berubah alih fungsi jadi pemukiman ya di belakang-belakang sini. Dan masih dengan ciri khasnya menipisnya kabut di pagi hari. Ini bagian pagar pembatas yang tadinya dulu untuk menjaga agar kelompok rusanya tidak lolos ke belakang sini. Kayaknya akan diperbaiki lagi karena ini sudah ada pasak-pasak pagar baru, lebih permanen. Ini kemarin SMA 1. Twelve seconds later.
dulu aja. Guys, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak untuk melaksanakan unboxing pekerjaan pengadaan material dan jasa modifikasi di water intake di Kota LTU Sumbawa Barat. Di sini saya sebagai pejabat pelaksana pengadaan, saya perkenalkan dulu. Dengan tugas saya dari bicara dari program engineering dari Indonesia. Nah, kebetulan ada 2 orang yang baru hadir, mungkin nanti bisa join lewat Zoom meeting nih. Silakan. Ada Zoom meeting. Ada Zoom meeting. Enggak, mereka ya. Belum tahu. Untuk pengalaman selain mengajar di kampus khususnya dengan PLN itu sudah mulai sejak 2016-an, mulai dari di PLTP Tanjung Karang pelabuhan makanya karena ada masalah untuk bongkar muat terbuka, ya PLTU meminta bisa merapat di lembaga PLTU. Iya, yang kita awalnya itu, soalnya ini kan sama. Kalau transmisi itu apa ya? Kau putuskan mana yang ada di jari, oleh jangan saya, kalau dan serahkan aja. Kelar juga akhirnya tugas hari ini. Dari Kertasari kami langsung menuju hotel di Kaliwang untuk kemudian berkemas cepat-cepat dan balik badan menuju ke Pelabuhan Pilelan, di mana suasana juga masih mendung, cukup bisa disaksikan. Dan dilalahnya pada saat mencapai pelabuhan, suasananya berubah panas seperti ini. Ngeng. Iya, masa ya. Udah kena panjang besar. Mana? Kalau positivity ya sudah ini. Oke, masuk. Oke, kita di atas jam Fajar. Jadi merapat pukul berapa sekarang? Jam 4. Jadi perkiraan sampai Mataram mungkin antara jam 9 atau jam 10 malam nanti. Oke. Kondisi penumpangnya padat ya kayaknya, karena hampir pada jam-jam ideal pemberangkatan. Dan di sini ada keterangan beberapa pulau kecil di ujung sana
kalau tidak salah Kenawa, lalu belakangnya ada Kalong, ini Gili apa lupa juga namanya. Sementara ini bagian dari ujung Pototano yang tempat ada mercusuar di depan. Kita lebih dekat. Nah ini hijau ini tempat kami start dulu melakukan apa ya, waktu dalam momentum kegiatan ulang tahun RDC di tahun 95, renang lintas selat antara sebuah Lombok dari pelabuhan Start Pototano hingga di sekitar Kayangan Lombok. Dan di antara pulau-pulau kecil juga masih ada di antara sana, cuman lupa namanya. Di seberang sini sebelah tikungan ada namanya Gili Paseran sama Pulau Lebur atau apa. Yang semua gugus pulau di sini dikenal dengan nama Gili Balu ya, atau 8 pulau yang jadi pengembangan utama pariwisata. Yo. Dan ini uniknya bagian kapal Jemla ya, dia menyimpan beberapa tanaman bonsai, tapi ini jenis sentigi. Atau nama ilmiahnya apa dia? Acidula pempis. Seperti ini, atau yang dikenal biasanya bisa digabungkan dengan tanaman melati ya. Dan ini beberapa struktur vendor atau doorwopin ya, tempat kapal merapat. Dulu di tahun 2008 pertama kali kami juga diajak bergabung dalam kegiatan tim inspeksi pelabuhan ini oleh Pak Eko. Tapi bukan pelabuhan yang sini, atau lebih tepatnya di pelabuhan utama ya, pertama kali di sebelah sana. Oke, tepat pukul 4:39 kapal Jemla meninggalkan pelabuhan Pototano. Dan permukaan laut dalam kondisi beriak tipis, angin sepoi, dan semoga perjalanannya menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Sebentar lagi darat dan kami disambut mendung setibanya di pelabuhan Kayangan. Oke, balik lagi ke Galaxy Channel seksi dialog akhir terkait dengan catatan terakhir yang kita dapatkan dalam perjalanan pulang dari kegiatan di Sumbawa Barat Kertasari kemarin. Jadi pasca hujan yang mempengaruhi juga laju sungai, lalu berpeluang membawa dampak-dampak sampah maupun limbah-limbah, aneka limbah, selanjutnya juga beberapa sirkulasi sedimentasi yang akan jelas mempengaruhi kecerahan air, termasuk juga dengan peluang-peluang pertemuan ombak, zona ombak di mana water intake itu terpasang di kedalaman 5 meter, sehingga yang tadinya kita akan mengecek lokasinya di situ, termasuk diupayakan jika ada kesempatan saya akan menyelam turun ke bawah, melihat kondisi gerakan-gerakan alun mempengaruhi gerakan-gerakan pasirnya seperti apa, sehingga mendapatkan sedikit gambaran. Termasuk juga di kedalaman yang lebih dalam, di kedalaman 8 meternya. Tapi karena itu tadi, hujan cukup membuat kekeruhan yang sangat tidak bisa untuk membuat dokumentasi ideal. Nah, dalam perjalanan pulang, hujan semenjak sore di 2 hari kemarin itu juga cukup kuat, deras, lama, dan bertubi-tubi. Faktanya di atas ferry
kita pun juga melalui HP Pak Eko juga mendapat beberapa laporan kejadian di lokasi Sumbawa Barat, tepatnya desa apa saat itu. Hujan juga telah menggerus satu kawasan di mana ada lokasi baru mau terpasang jembatan baru karena gerakan air yang sangat deras. Sementara pengerjaan proyeknya itu belum selesai tuntas di saat itu, dan dilalahnya ya sudah terbawa oleh arus. Beton-beton pondasinya yang di awal masih baru setengah jalan itu juga dibawa oleh laju air yang begitu deras ya. Termasuk juga beberapa kontainer desa apa namanya, agak sedikit lupa. Tidak itu saja, di Jawa juga terdapat kejadian yang bisa kalian temukan juga laporannya di dunia maya internet. Kejadian yang ada di mana itu, Batu, Malang, yang terkenal sebagai satu kawasan lokasi di ketinggian ya, justru juga sama mengalami gerakan banjir bandang yang cukup dahsyat juga. Nah, bagaimana dengan Lombok? Ya itu juga sama. Ternyata di kejadian di lokasi wilayah Sekotong itu juga ada kejadian di mana adalah satu kepala dusun atau kepala desanya yang juga dalam melaporkan secara visual langsung di lokasi kejadian, di mana dia sering mengeluhkan tentang kejadian di mana air itu yang tadinya alur sungai itu hanya selebar 3 meter, dengan hujan yang kemarin dengan curah hujan yang cukup besar, lalu bisa membuat selebar genangan hingga lebar hampir 50 meter, yang akhirnya dikhawatirkan sungai itu tidak terbendung lari ke laut, lalu dia akan membentuk satu kesempatan alur-alur baru yang dikhawatirkan malah justru masuk ke wilayah pemukiman, sehingga dia banyak mengeluhkan seperti itu. Memang ya, jadi ada hikmah juga ya kejadian bahwa selektif alam terkait dengan pendayagunaan sumber daya alam, hutan dan sebagainya, penggundulan, lalu beralih fungsi misalnya, sebagaimana juga konversi lahan hutan yang tadinya hutan lalu dijadikan program tanam massal benih apa namanya, ada jagung ya, program yang terkait di wilayah Sumbawa lebih timur lagi di Bima, sehingga itu juga sama dari tahun ke tahun memberi dampak banjir bandang yang cukup meresahkan. Setiap kali kejadian selalu ada korban yang tidak sedikit tentu saja, dan itu membuat satu fenomena yang juga cukup bergulir dari tahun ke tahun, di mana mahasiswa lokal yang asal daerah itu juga lalu kumpul di wilayah perempatan menggelar aksi-aksi dukungan sumbangannya bagi warga yang ada di lokalan kejadian. Ya tidak salah, tapi itu baik ya secara kegiatan yang sifatnya kemanusiaan gitu ya. Tapi satu sisi kita juga bisa melihat bagaimana sebuah pengelolaan sumber daya alam jika tidak bisa diantisipasi dengan baik, bahwa tidak cukup dengan cara mengambil saja lalu besok menanam dalam hari ini, karena tidak bisa begitu ya. Pola tanam itu sendiri dia memiliki jangka waktu yang cukup lama. Pohon-pohon besar ditebang saat itu juga, baru ditanam benih-benih kecil yang tentunya dia akan mengalami fase-fase yang akan terlewati dulu, terlupakan bahwa dia harus mengalami masa kecil, tegakan yang cukup kuat, lalu remaja, lalu besar, dan itu cukup lama sebenarnya. Sementara proses kejadian-kejadian alam, hujan besar dan sebagainya itu di tiap tahun bisa diprediksi selalu datang dan selalu membawa dampak-dampak yang kerugian yang tidak sedikit buat kita semua tentu saja. Ya intinya itu saja. Semoga ada hikmah-hikmah yang bisa diambil. Terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini, mendukung Kelas Luar Galaksi dalam perjalanan lintas pulaunya yang kejadian kemarin. Insya Allah mungkin ada kesempatan lain, kesempatan untuk melihat kondisi perairan di Muara Intik dari PLTU Kertasari UPT Tambora akan dilakukan lagi. Sip, ketemu di perjalanan yang lain. Yuk, salam. Oops.